Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang tak putus-putusnya di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar sapaan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi rema di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Otavia dengan tema Kesetiaan di Tengah Luka. Bacaan terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga Elkana memang bukanlah keluarga yang sempurna. Keluarga yang tidak ideal, keluarga yang penuh dengan berbagai konflik atau persoalan rumah tangga di dalamnya. Dan semua itu dapat menimbulkan luka di hati anggota keluarga yang mengalaminya. Namun satu hal baik yang dapat kita tetap pelajari dari keluarga Elkana adalah bahwa di tengah berbagai konflik ataupun persoalan rumah tangga yang melanda yang terjadi, Alkitab mencatat Elkana sebagai keluarga, ia rutin membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan setiap tahunnya. Dikatakan di ayat yang ketiga, tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengetahui kondisi yang terjadi pada masa itu, maka tindakan Elkana untuk setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel merupakan tindakan yang terpuji. Mengapa demikian? Karena yang pertama, pada masa itu telah terjadi kebobrokan moral dan agama ditinggalkan di seluruh negeri. Sebagian dari mereka menyembah dewa-dewa lain, sementara sebagian besar orang tidak peduli untuk beribadah lagi kepada Allah Israel. Kedua, anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas yang pada waktu itu bertugas melayani Tuhan di kemah Allah, mereka bertindak sangat tercela dan tidak menjadi teladan yang baik bagi umat Tuhan. Nah, meski demikian, Elkana tetap teguh dalam ibadahnya. Apapun yang diperbuat orang lain, ia bertekad bahwa dirinya dan seisi rumahnya akan tetap beribadah kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Allah Israel. Ia juga tetap menjalankan bagiannya dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat pertolongan Tuhan pun juga dinyatakan bagi keluarga Elkana dalam mengatasi persoalan-persoalan yang melanda keluarga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagi kita firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita bahwa betul setiap keluarga dapat memiliki kelemahan, persoalan, konflik, entah dalam relasi, entah masalah ekonomi, ataupun persoalan-persoalan yang lain termasuk doa-doa yang belum terjawab. Di tengah keluarga juga dapat timbul berbagai konflik yang bisa jadi melukai hati antar anggota keluarga yang mengalaminya. Namun sebagaimana Elkana dan keluarganya, marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, mendekat dan terus melekat kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap keluarga dan anggota keluarga yang ada di dalamnya untuk dapat menjalani dan menghadapi segala dinamika kehidupan yang terjadi. Kasih Tuhan, damainya, kekuatannya, hikmatnya
berkatnya, penghiburannya, kesabarannya, kemurahan hatinya, kekudusannya. Itulah yang menjadi topangan kita. Kehadiran dan pertolongan Tuhan pun juga pasti dinyatakan bagi umatnya yang setia untuk tekun beribadah kepadanya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada penyelesaian dan pemulihan yang sempurna. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mendekat, datang kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan kita. Kita tetap terus setia beribadah di dalam segala situasi dan kondisi apapun di setiap musim kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat karya Tuhan terus dinyatakan dan disingkapkan bagi setiap kita. Dan hati kita dipenuhi dengan puji-pujian bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu setiap keluarga memiliki persoalannya masing-masing. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang ideal. Di tengah keluarga pun juga bisa terjadi konflik yang menimbulkan luka bagi anggota keluarga yang mengalami. Namun kami diingatkan untuk tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber pengampunan, dan juga jalan keluar. Tidak pernah ada jalan buntu di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah kami merindukan setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dapat tetap terus setia beribadah dalam segala keadaan apapun. Karena Tuhanlah yang menjadi perisai kami, penopang kami, penolong kami, dan sumber kekuatan kami. Untuk kami boleh menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan, dan meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang akan memberkati setiap keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk tetap terus hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman Tuhan hari ini. Kami serahkan sepanjang kegiatan kami. Kami rindu Tuhanlah yang memimpin sehingga apapun juga yang kami perbuat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.